Halo Pak Yunus, selamat pagi. Halo Mbak Nadia, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk para pendengar Radio Idola Semarang, Iya, Mitra Idola namanya. Mitra Idola Iya. Semarang. Wah, salam salam sehat ya Pak Yunus. Ya, Dan Anda luar biasa sekali nih bisa menginisiasi Taman Kupu-Kupu, namanya Taman Kupu-Kupu Sukardi ya, di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Apa itu Taman Kupu-Kupu Sukardi? jadi itu taman konservasi ya, Heeh. yang dibuat untuk sarana belajar bagi masyarakat sekitar dan anak-anak sekolah tentang Oh, daur hidup kupu-kupu ya, karena kupu-kupu itu kan makhluk yang mengalami metamorfosis sempurna oh, dan juga perannya kupu-kupu bagi ekosistem di alam. oh. Ih, seru banget. Sejak kapan tuh Pak? Ini ada di sini Pak Yunus? Berdirinya itu nggak sengaja sih Mbak. Oh, Iya, jadi nggak kan sengaja. iya betul. Jadi Jadi kan gimana? pas Heeh. pandemi itu kan kita nggak bisa kemana-mana tuh ya. Waktu pandemi, iya. Iya. Tahun awal 2020-an itu. Heeh. Jadi kan ketika kita berjemur itu kita lihat ada kupu-kupu yang dia menaruh telurnya di pohon jeruk yang kita tanam. Ah. Jadi itu kepikiran, oh iya, kenapa nggak buat taman aja tentang Oh, kupu-kupu gitu. Itu kan belum ada gitu di sekitar kami. Kalau taman-taman yang taman kayak taman kota kan udah oh, biasa oh. gitu. Benar, benar, benar. Nah, Oh, nggak jadi sengaja gara-gara pandemi kenapa nggak dibikin taman aja? Terus habis itu sejak itu terkumpul banyak kupu-kupu, gimana caranya prosesnya tuh? oh, ngundang kupu-kupu itu gampang sebenarnya. Oh, mengundang kupu-kupu bikin taman yang indah ya? Ya ada penanaman bunganya, itu pasti dia Bunganya. datang kan untuk apa? Untuk nyari makan. Heeh. Tapi dia akan datang kalau ada tanaman inang. Maksudnya gimana tuh tanaman inang? Tanaman inang itu adalah tanaman yang kupu-kupu itu menaruh telurnya di sana sehingga dia jadi ulat Oh, dan berkembang biak. seperti misalnya apa tuh contohnya tanaman inang? Tanaman jeruk, Oh, jeruk itu ya? Kalau ya. berbunganya tapi ya, kalau berbunga jeruknya. Enggak, daunnya. Makanya kalau kita lihat Oh, justru tanaman jeruk itu dia daunnya. Ih, geli banyak banget jadi ular nanti ya itu ya. cocok jadi ulat. Aku paling geli sama ulat. Oke, oh gitu caranya. Dia taruh di situ, terus Terus jadi kupu-kupu, ulat. Terus, di ulat nanti kepompong. Nah, fase yang paling riskan itu kan ulat ya, karena dia akan banyak predatornya. Ya, seperti di taman juga kan predator alaminya banyak kayak belalang sembah, oh, oke. Di situ burung. paling riskan tuh pas di saat itu. Kalau dia aman terlindung, maka jadi kupu-kupu, jadi Makanya kepompong. kepompong. Makanya kita itu memindahkan ulat itu yang kita temukan di sekitar taman atau di taman dalam kita dulu punya. Heeh. Itu dimasukkan ke toples. Oh gitu. Dimasukkan ke toples, Dipindahkan masuk ke toples, terus kita bisa rawat, hidup dia. hidup. Oke. Kita rawat, kita kasih makan daunnya, kita bersihkan kotorannya sampai dia nanti berubah jadi kepompong. Oh gitu di dalam toples itu. Iya, di dalam toples itu Terus dia akhirnya berubah. jadi abis dari kepompong. Selama 1 sampai 2 minggu nanti dia berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Baru dikeluarin dari toplesnya. Ya, dikeluarkan. Ada yang dimasukkan ke taman Oh, dalam itu untuk penelitian atau untuk oh, kunjungan. Ada juga yang dilepaskan ke alam liar. oh gitu. Ada berapa jenis tuh kupu-kupu yang ada di taman itu, Sukardi? Kalau di lingkungan kami mungkin ada sekitar 20 lebih ya jenis. 20 jenis. Nah, Pak Tapi Yunus kalau sendiri backgroundnya apa? Memang biologi atau gimana? oh bukan saya, bukan enggak. Tapi karena tertarik aja ya sama kupu-kupu tadi Ya karena. karena itu tadi, oh ternyata ketika kita bisa tuh ulatnya kita Heeh. pelihara di toples dan jadi kepompong terus jadi kupu-kupu, wah kenapa nggak dibikin aja lah. Yang banyak jadi gitu.
Oh, Tapi itu kita hanya ini sih Mbak, hanya baru bisa 7 jenis yang bisa kita 7 jenis angkat. aja. Heeh. Tapi Karena tamannya itu yang cukup baru. besar, tamannya memang jadi ekowisata benar. Maksud orang berwisata ke sana. Ya nggak besar-besar amat sih, paling cuma 600-an meter. 600-an meter. Itu sejak dibangun sampai sekarang akhirnya kan dulu pandemi nggak sengaja, tapi sekarang udah dikelola dengan baik ya. Sudah pada Oke. tahun 2022 itu ada 1.248 orang. Oh, Pak Yunus di sana sebagai apa sekarang? Ya pendiri aja, Pendiri aja, yang sama ngelola juga kan. ngelola juga. Nggak punya orang buat ngelola, jadi dikelola sendiri. Mm-mm. Tapi ini kok selamat kepada Ahmad Yunus sebagai pemenang tingkat provinsi Satu Indonesia Award 2022 kategori lingkungan. Ya, Akhirnya sampai ada pengakuan ya, berarti cukup bagus nih perkembangannya, benar ya Pak Yunus ya? ya bagus sih. Itu yang terlihat ya. Kalau dari Kedubes Amerika kita juga 2 tahun berturut-turut dapat Oh ya, penghargaan. Ya. kok bisa tahu Kedubes Amerika? Dia ada kuis gitu, kita ngikutin ini untuk 2 Oh, program ya. Kalau kita kan kebanyakan taman itu diisi sama ini recycle, kayak ban, plastik gitu. oh, taman itu terdiri dari itu, diletakkan di situ, dibuat jadi menarik gitu ya Pak Yunus Nah, ya? untuk playgroundnya untuk anak-anak kan kebanyakan kita itu Playground. punya anak sekolah, Anak PAUD sama SD. PAUD sama SD. Itu di Tangerang tuh sekitar Gintung yang dulu situ Gintung ada di situ ya? Oh itu Kota Tangsel, kita di utaranya. Kita dekat sama ini Politeknik Pelayaran Banten. Oh, di daerah sananya, Tangerang Selatan. Oh, bukan di situ Gintung Utara itu. kita. Hmm. Di utara, dekat pantai malah. Kalau itu kan dia jauh ke pantai. Oh, malah di utara sana. Jadi sampai di titik ini gimana Pak Yunus setelah mendirikan tuh sampai sekarang ngelihat ada dampak dan manfaat yang ada, boleh cerita nggak? Ya pertama kita sering dapat kunjungan anak sekolah ya. Dan di sini kan dia belajar secara langsung tentang daur hidup kupu-kupu gitu. Mhm. Dan kita juga ngelatih anak-anak tuh nggak takut pegang ulat, karena kebetulan ulat di kami itu nggak berbulu ya, jadi aman untuk dipegang Mbak. Nggak gatel. Nggak. Jadi kan kalau dia berbulu tuh itu jangan dipegang. Oh gitu. Yang di jeruk ya. Jeruk aman, Oh. bisa dipegang. Tetap geli. Oke. Ya pada awalnya sih banyak juga anak-anak itu yang geli, tapi ketika teman-temannya satu udah pegang, pindahkan ke tangan, yang lain jadi ikutan berani. Ternyata nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Jadi di dalam taman ini juga ada kayak semacam edukasi apa ya, Pak Yunus? Iya. Proses siklus hidupnya kupu-kupu gitu ya. Nah, dan mereka kan lihat langsung tuh, telurnya ada, ulatnya ada. Malahan kami juga ini kan, mereka harus memindahkan ulat yang ada di daun-daun itu ke toples. Oh, mereka bisa melakukan experience ya. Ya, experience sama melepaskan kupu-kupu hasil penangkaran juga. Hasil dilepaskan di mana? Di taman itu, tamannya dikasih penghalang untuk supaya kupu-kupu nggak terbang kemana-mana, di situ aja atau gimana? Bisa di dalam, di penghalang, bisa juga di luar. Artinya di taman ini, taman penangkaran kupu-kupu ini, kupu-kupunya banyak berterbangan di sana karena ada bunga-bunga begitu atau bagaimana Pak Yunus? Ya, ada yang dia datang, ada yang dia memang kita khususkan, kita taruh di dalam yang terlindung itu. Oh, ada yang datang sendiri, nggak ditutup ya, terbuka ya. Ya, Datang sendiri dari mana aja boleh, tapi ada yang ditangkarkan juga. Ya, ada yang itu ditangkarkan yang di dalam, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau yang dari luar banyak. Yang dari luar banyak soalnya terserah dari mana aja. Bukan hanya naro buat makan, kan dia juga naro telur kan. Naro telur bagi mereka, ternyata kupu-kupu kok hinggap tuh naro telur ya. Berarti banyak jenis tanaman juga yang ditanam di taman ini Pak, Taman Kupu-Kupu Sukardi. Banyak. Kalau dari tercatat itu Selain jeruk, 10 spesies.
10 spesies. Oke. 50 spesies dan beberapa itu endemik lokal ya. Ada 2 itu lokal. Itu memang semua Termasuk- fungsinya tanaman ini sebagai tanaman inang. Tanaman inang itu paling cuma 10 spesies. Oh, terus tanaman yang lain fungsinya apa? 20-an mungkin dia tanaman nektar ya, tanaman yang diambil apa itu madunya itu buat Oh, kupu-kupu si kupu-kupu tuh makan ya berarti ya, makanan itu ya dari makan tanaman nektar itu ya. nektar. Terus ada tanaman yang memang bunganya itu ya untuk, oh itu yang dimaksud nektar itu yang ada berbunga ya? Nektar itu. Ya, Oh, bukannya kupu-kupu sih yang datang, kadang juga lebah. iya. Oh gitu. Terus pemeliharaannya gimana, Pak Yunus? Sumber pembiayaan taman ini dari siapa? Pribadi sih. Oh, pribadinya Pak Yunus sendiri. Ya, Oh, terus Pak Yunus kerjanya apa? saya Selain di taman itu? trader pakan ya. Oh gitu, pedagang pakan ternak ya. Oh oke. Raw material. Oh gitu, oke. Tapi cukup di taman ini sendiri mereka bayar nggak kalau masuk? Kalau pengunjung sekolah dia bayar Oh. 7.500. Satu anak 7.500 bisa di situ menikmati pembelajarannya ya, diurus ya. Ya, sama ada playground juga deket. Ada playground juga, ada pendidikan tentang informasi tentang kupu-kupu. Oke, keren banget nih berarti. Berarti memang ikut melestarikan lingkungan ya. Apa harapannya ke depan nih Pak Yunus? Kita harapannya itu dapat lahan yang lebih luas, jadi taman bermainnya lebih luas buat anak-anak. Lebih luas lagi berbagai spesies kupu-kupunya lebih banyak lagi kali ya Pak ya. Yang bisa ditangkarkan. Nah itu emang PR-nya itu, ini kita tahu nih spesies ini apa, tapi kita belum tahu itu dia tanaman inangnya apa gitu. Oh gitu, berarti semua tanaman inangnya sendiri-sendiri ya, berbeda-beda ya kupu jenis ini di situ. Oh, oke. Wah, semoga terwujud nih harapannya. Makin menarik, ada taman kupu-kupu di sana. Makasih ya Pak Yunus sudah cerita ini di Radio Idola, Pak. Sampai jumpa lagi, Pak. Ya sama-sama Mbak Nadia dan pendengar Radio Idola. Terima kasih. Terima Matur suwun. kasih, sukses sekali. Oke, Mitra Idola, demikianlah kita sudah ngobrol tentang Taman Kupu-Kupu Sukardi Tangerang yang bersama Pak Ahmad Yunus, dia inisiator Taman Kupu-Kupu Sukardi, di mana di taman ini ada penangkaran kupu-kupu yang terbuka untuk umum sebagai tempat pendidikan juga ya, untuk wisata.